Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Sabila dari Teknik Geologi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper yang berjudul How Can Remote Sensing Contribute in Groundwater Modeling oleh Brunner 2007. Data penginderaan jauh dapat diperoleh dari berbagai platform seperti satelit dan drone. Model hidrologi regional seperti model air tanah membutuhkan input data yang terdistribusi. Penginderaan jauh menawarkan kemungkinan untuk melakukan parameter tertentu yang diperlukan dalam pemodelan air tanah. Pada prinsipnya, pola dari penginderaan jauh dapat diterjemahkan ke dalam distribusi deterministik data masukan berbasis sel per sel atau dalam bentuk zona. Di wilayah di mana jaringan observasi spasial sangat padat, penginderaan jauh mungkin kurang diminati. Namun, masalah air utama saat ini berada di wilayah berkembang di dunia dengan infrastruktur yang lemah, aksesibilitas yang rendah, dan kelangkaan data. Dalam kasus seperti itulah, penginderaan jauh dapat mengembangkan penggunaan terbesarnya untuk pengelolaan sumber daya air. Berikut merupakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Ada data citra satelit, data aeromagnetik, data spasial sebaran evaporasi freatik, dan data alignment. Berikut merupakan contoh informasi yang dapat diambil dari penginderaan jauh. Yang pertama yaitu konstruksi langsung dari kumpulan data masukan atau ketebalan akuifer, pengurangan derajat kebebasan dalam pemodelan air tanah terbalik. Kemudian ada kalibrasi model air tanah dengan informasi pola pada kuantitas yang dapat diukur dalam penginderaan jauh dan dihitung dari model. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengkondisian model air tanah stokastik dengan data masukan berisikan dari penginderaan jauh. Berikut merupakan metode penelitian. Informasi penginderaan jauh secara intrinsik mengandung ketidakpastian karena korelasi antara pola penginderaan jauh dan kebenaran dasar tidak akan sempurna. Pendekatan pemodelan stokastik dapat menggunakan jenis informasi ini. Data berbasis penginderaan jauh dan kebenaran dasar dapat digunakan untuk menghasilkan serangkaian gambar yang sama mungkinnya dari variabel yang diminati dalam ketidakpastian korelasi. Penginderaan jauh bahkan dapat diperkenalkan sebagai semacam informasi lunak ke dalam strategi kalibrasi model berbasis zona tradisional. Strategi yang lebih modern untuk mendapatkan parameter model adalah pendekatan pemodelan stokastik. Berikut merupakan contoh dari study case ketebalan akuifer pada Delta Okavango, Botswana. Dapat dilihat pada gambar A, itu merupakan pola struktur yang diekstraksi dari data aeromagnetik. Teks biru pada peta menunjukkan ketebalan pasir dari lubang bor, sedangkan simbol yang berwarna menunjukkan satuan litologi. Kemudian pada gambar B itu menunjukkan ketebalan interpolasi pasir Kalahari di bawah delta. Dengan menggunakan metode aeromagnetik, dapat menghasilkan distribusi ketebalan akuifer di bawah delta yang lebih realistis. Selanjutnya yaitu study case pada evaporasi freatik dan salinitas tanah pada cekungan Yanqi, Cina. Pada gambar A merupakan kombinasi data aeromagnetik dan data kelulusan sampai di batas aliran yang diterapkan dalam model air tanah dari akuifer Kanya. Yang pertama itu ada intensitas total magnetik, kemudian gambar B ini merupakan turunan vertikal pertama, kemudian gambar yang C menunjukkan sinyal analitik, yang merah ini menandakan area yang sangat magnetis, dan yang biru menandakan area magnet lemah. Kemudian gambar dari D merupakan kelulusan dari foto udara, gambar E merupakan kelulusan yang berasal dari citra Landsat. Kemudian yang terakhir yaitu gambar F, hambatan aliran diterapkan pada pemodelan. Garis merah ini mewakili batas model. Peta evaporasi freatik dibangun oleh penggabungan antara gambar penginderaan jarak jauh dan pengukuran pada lapangan dengan menggunakan National Oceanic and Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer, distribusi spasial evapotranspirasi atau ET diperoleh dengan metode Rohring et al. 2000. Sebaran ini merepresentasikan jumlah transpirasi dari vegetasi dan penguapan freatik. Selanjutnya, pada gambar A itu merupakan data penguapan freatik yang diperoleh dari penginderaan jauh. Kemudian garis tipis mewakili drainase air bersih dan dari basin. Nah,
Kedua gambar ini merupakan perbandingan antara penguapan freatik yang dihitung dengan model air tanah. Strategi kalibrasi untuk model air tanah adalah bahwa semua fluks eksternal aquifer telah ditentukan, hanya kebocoran dan konduktivitas hidrolik yang disesuaikan. Perbandingan antara menghitung dan mengamati debit sungai di 7 lokasi, lalu sisa antara kedalaman yang diamati dan dihitung ke air tanah, yaitu model air tanah yang diverifikasi dengan penginderaan jauh peta penguapan freatik. Nah, berikut merupakan contoh terakhir study case pembatasan kalibrasi model dengan menggunakan DEM dan potensi pengisian ulang dari penginderaan jauh Kavimba, Botswana. Pada gambar ini merupakan recharge potential, yaitu precipitation dikurangi dari evapotranspiration. Nah, simbol close ini atau simbol plus menampilkan lubang bor di mana recharge potensial diperoleh dari metode klorida. Batas dari model air tanah Kavimba ditunjukkan dengan garis hitam. Hendricks, Ferensen, dan kawan-kawan menerapkan stokastik pendekatan pemodelan terbalik. Pada ensemble pertama menggunakan data informasi DEM, 22 nilai hydraulic head, pengukuran 16 klorida, dan pengukuran 6 transmisivitas. Pada ensemble kedua menggunakan informasi penginderaan jauh, terdiri dari 100 recharge rate realisasi yang dihasilkan pada dasar perkiraan recharge potensial selama 10 tahun. Presipitasi diambil dari data FWS berbasis Meteosat 5, sedangkan evapotranspirasi direkonstruksi menggunakan metode Rawlings dari 47 gambar nasional Oceanic and Atmospheric Administration Advanced Very High Resolution Radiometer. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 ini merupakan impact dari informasi satelit dengan tanpa menggunakan remote sensing informasi dan dengan menggunakan informasi remote sensing. Dapat kita lihat nilai-nilai berikut merupakan nilai-nilai dari standar deviasi pada log transmissivity, average recharge, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan semakin kecil nilai dari standar deviasi, maka keakuratan data akan semakin baik. Data penginderaan jauh lebih mudah tersedia dan rendah biaya. Namun kuantitas yang diperoleh dari data penginderaan jauh lebih banyak jika dibandingkan pengukuran di lapangan. Fieldwork untuk mengetahui keadaan alami yang sebenarnya merupakan bagian yang mahal dalam menggunakan data penginderaan jauh untuk pemodelan air tanah. Biaya serta upaya yang dibutuhkan untuk mengetahui keadaan alam yang sebenarnya seringkali diremehkan. Sementara, gambar terkadang menunjukkan fitur yang meningkatkan intuisi. Kegunaan sebenarnya dari penginderaan jauh dilengkapi dengan pemodelan kuantitatif. Yang paling realistis penggunaan data penginderaan jarak jauh ini yaitu deterministik dan model stokastik. Seringnya terdapat informasi secara tidak langsung di dalam data penginderaan jauh, sangat berguna dalam pemodelan stokastik. Kesimpulan, remote sensing merupakan metode penginderaan jauh yang sangat berguna untuk mendapatkan data yang sangat akurat dengan biaya yang murah. Penginderaan jauh memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pekerjaan pemodelan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.